Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Walhamdulillah, selalu kita berharap semoga lebih khusus dengan wasilah kita hadir di majlis taklim ini, Allah menurunkan rahmatnya dalam arti yang lebih luas, diantaranya adalah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, akan kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian fiqh Asy-Syafi'i dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhabil Imam Syafi'i. Menginjak kita kepada bahasan yang baru, yaitu arkan as-shalah. Arkan jamak dari rukun. Ruknin, al-arkanu jam'u ruknin. Rukun dalam bahasa kitanya rukun. Ada 3 mustalahat sesungguhnya, ada 3 istilah yang bermakna sama dalam beberapa bab dalam mazhab Syafi'i terutama. Kemudian juga bermakna lain dalam satu bab khusus, yaitu dalam bab haji. Ada 3 istilah sinonim, bahasa kitanya berarti sama maknanya, yaitu rukun, fardu, dan wajib. Rukun, fardu, wajib itu maknanya sama di luar pembahasan tentang haji atau bab haji dalam fikih Syafi'i. Namun kalau masuk dalam bab haji berbeda nanti. Ada rukun haji, ada wajib haji, itu lain. Kalau rukun haji sesuatu yang harus ada, dan kalau ditinggalkan maka tidak sah. Yaitu apa? Misalkan wukuf di Arafah. Maka kita jumpai baik yang sudah berangkat ataupun yang belum, kabar ini menjadi kabar yang sampai kepada kita bahwa orang yang lagi haji ketika wukuf di Arafah semuanya berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf, baik yang sehat maupun yang sakit dengan macam-macam kadar sakitnya, baik yang ringan maupun yang berat, yang digendong, yang pakai kursi roda, hatta yang pakai ranjang. Karena kalau tidak wukuf di Arafah maka tidak sah hajinya, karena dia adalah rukun. Ada lagi wajib haji, lain lagi. Misalkan mabit di Muzdalifah, dia harus ada, namun kalau ditinggalkan boleh diganti dengan dam. Itu bedanya. Kalau rukun haji nggak boleh diganti dengan dam. Nah, di luar haji maka rukun, wajib, fardu itu maknanya sama. Walaupun setelah dilihat nanti ada penggunaan yang berbeda dalam istilah fikih Syafi'i. Kalau dalam sholat digunakan kata arkan atau jamak dari rukun sholat. Lain dengan pembahasan wudu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Istilahnya tidak pakai arkan, tapi pakai furudul wudu. Dalam kitab fikih manapun, wa furudul wudu, pakainya kalimat furud, jamak dari fardu. Secara sinonimnya tadi artinya sesuatu yang harus ada, kalau nggak dikerjain maka dia tidak sah.
baik dalam wudu maupun di dalam dalam sholat. Namun setelah masuk ke dalamnya ada perbedaannya juga. Bedanya apa? Gampangnya apa ya? Kalau rukun nggak boleh dikredit. Ini kalau kata bahasa guru saya begitulah gampangnya. Kalau rukun nggak boleh dikredit. Kalau fardu boleh dikredit. Nah, contohnya apa? Tadi kalau wudu dulu dah. Wudu kan fardu wudu. Maksudnya boleh dikredit. Kita basuh muka di Baitul Ula, ya, kemudian ya airnya habis begitu. Kita basuh tangannya di musola tetangga. Selama nanti syaratnya masih tidak mengering anggota badan atau muka tadi kita. Habis lagi air di sana, lari ke musola dekatnya lagi untuk membasuh kepala dan seterusnya. Enggak langsung berturut-turut, tertib iya, tapi enggak langsung berturut-turut. Jadi enggak bisa dikredit. Kalau rukun enggak boleh dikredit. Kita dalam sholat habis 1 rakaat capek, udah istirahat dulu deh, ngasok dulu, ngopi dulu, lanjutin lagi, nambah lagi rakaat berikutnya, nambah lagi, nggak bisa. Tertibnya sama, cuman berturut-turutnya itu yang beda. Kalau wudu boleh, dikredit boleh. Nah, itu kalau fardu dengan bedanya dengan rukun. Nah, ini agak lebih masuk ke dalam istilah mazhab Syafi'i. Baik, makna ar-rukni. Ruknu syai' ma kana juz'an asasiyan minhu. Rukun itu adalah sesuatu yang ada dalam sesuatu ibadah. Yang dimaksud di sini adalah ya, dan dia sifatnya asasi, sangat dasar, sangat fondasi. Kalau nggak ada maka roboh itu ibadah. Kayak masjid ini kalau nggak ada fondasi roboh. Ibadah kalau rukunnya nggak dihadirin, nggak dilakukan, roboh, batal. Dan dia atau sholat tadi la yatakamal, ya, tidak sempurna, bahkan bukan hanya tidak sempurna, ya, tidak sah, begitu kan? Wala tatawaffar sihhatuha, tidak akan sah kecuali kalau memang si juz yang asasi ini, bagian yang penting ini dalam satu ibadah kita hadirkan atau kita lakukan. Kalau sebelumnya kan syarat harus ada dalam satu ibadah, tapi dia bukan bagian, laisa juz'an minhu, bukan bagian darinya. Tapi kalau ini harus ada dan dia adalah juz'un minhu. Itu bedanya syarat dengan rukun. Syarat apa kemarin diantaranya menghadap kiblat, nggak ada dalam sholatnya, dalam gerakan sholatnya secara adat nggak ada menghadap kiblat. Tapi dia harus ada menyertai. Kalau nggak ada, nggak sah. Kalau rukun ada di dalamnya, harus ada di dalamnya, dan dia menentukan sah atau tidaknya. Baik. Rukun yang pertama adalah an-niyah. Selalu kita sudah kaji tentang puasa, kita sudah kaji tentang sebelumnya puasa ya. Kemudian wudu juga selalu ada yang namanya niat menjadi rukun, salah satu rukun dari rukun-rukun yang ada. Sering kita ulang lagi, apa yang membedakan satu perbuatan itu harus ada niatnya atau tidaknya dari jenis ibadahnya. Kalau ibadahnya tergolong atau terkategorikan yaitu al-ibadah ghair maqbulatil makna, secara makna enggak makbul, enggak masuk akal, enggak rasional, maka harus kita hadirkan niat tadi. Tapi kalau ibadahnya termasuk al-ibadah al-maqbulatul makna, maknanya makbul, masuk akal, masuk rasio, maka tidak perlu menghadirkan niat. Kita sering contohkan satu macam saja biar terus melekat, gampang. Seperti halnya kita membersihkan najis di pakaian kita, di tempat kita, yang namanya najis ya harus dibersihin. Itu secara akal sudah ya makbul, secara akal masuk. Ya, maka yang seperti ini secara akal masuk, maka tidak perlu niat, tidak perlu ya Allah saya niat nih bersihin najis nih.
dari pakaian saya niat bersihin najis, dari tempat saya nggak usah. Tapi kalau yang tidak mampu, tidak masuk akal, seperti hanya sholat, seperti hanya wudhu, seperti hanya puasa, maka perlu kita menghadirkan niat. Nah, kapan niat itu? Wa qasdu syai' wa hiya qasdu syai' menyengaja melakukan sesuatu. Kapan adanya? Dia di awal satu perbuatan itu, di awal satu ibadah itu. Terutama yang asasnya tadi, yang rukunnya tadi, di awalnya. Seperti kalau sholat, kapan kita hadir itu? Ketika takbiratul ihram, tak langsung. Ketika takbiratul ihram. Maka ketika mengucapkannya dalam mazhab Syafi'i, yang melafadzkannya, bagi yang melafadzkannya, yang enggak melafadzkannya, ini biarkan khilaf yang terus tidak akan selesai. Yang melafadzkannya itu sesungguhnya bagian dari di luar sholat, hanya menguatkan. Ketika tak, hatinya hadir, dikuatkan sebelumnya dengan lafaz-lafaz tertentu. Makanya lafaz atau ucapan tadi itu penguatan. Dalam keterangan syarah-syarah kitab Syafi'i itu adalah yusahidu al-qalba atau an-niyatu tusahidul qalba, menguatkan hati. Dan dia adanya sebelum sholat, bukan pas dalam sholat. Maka bukan berarti orang yang melafadzkan dia berkomat-kamit sesuatu kata yang tidak maktur, yang tidak ada dalam sholat. Karena di luar sholat niatnya yang prak dalam mazhab Syafi'i yaitu harus muqtaronan, pas banget dengan awal juz, awal bagian, awal ibadah, yaitu apa? Takbiratul ihram. Jadi pas takbiratul ihram Allah prak, harus bareng. Kayak dalam wudu ya. Dalam wudu itu pas barengnya ketika apa? Membasuh muka yang rukun awalnya. Kan sebelum-sebelumnya ada kesunahan, mencuci kedua telapak tangan, kumur-kumur, ya, mab-mab, istinsyaq, istintar, bersihkan hidung. Itu kesunahan. Itu masih awalan-awalannya aja. Pas masuk awalnya, rukun pertamanya membasuh muka. Pas basuh muka di situ, truk. Begitu. Makanya kalau lagi-lagi, mohon maaf yang melafadzkan itu ada doa-doanya semua, dari mulai tangan, dari mulai kemudian kumur-kumur sampai ketika wudu, Allahumma atau nawaitu wudu al-rafi niat wudu dan seterusnya. Rafil hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi, itu nawaitu wudu'anya ketika sebelum membasuh muka, nawaitu wudu. Allahumma bayyid wajhi. Semuanya. Terkecuali keterangannya nanti apa? Terkecuali dalam puasa. Dalam puasa kita niatnya bukan pas fajar, tapi niatnya di malam hari. Nanti ada 3 kaidah dalam puasa tentang niat. Di antaranya apa? At-tabiyyid. Man lam yubayyid, siapa yang tidak memalamkan niat puasa, fala siyama lahu, maka terhitung enggak puasa dia. Maka di antara syarat atau kaidah niat itu at-tabiyyid, harus dimalamkan. Jadi ini termasuk bagian pengecualian. Nanti keterangannya kenapa sih kalau puasa tidak harus bareng dengan gerakan atau rukun pertama memulai satu ibadah. Nanti keterangannya adalah karena sesuatu yang sulit untuk kita semua untuk menghadirkannya. Karena syariat tentu atau Allah semua tahu sunnah kita. Kadang-kadang juga bisa jadi ada yang sahur, bisa jadi ada yang nggak sahur. Kalau kemudian nggak sahur, dia ketinggalan, dia tidurnya kesiangan, lewat dari fajar, bisa jadi nggak puasa. Begitu keterangan menurut ulamanya. Kenapa puasa dibedain? Karena susah, nggak semua. Ya, tidak bisa itu. Adapun selain puasa, maka tadi harus berbarengan dengan rukun pertama. Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya di hati. Itu sepakat. Adapun melafadzkan sesuatu yang diperdebatkan.
Wala budda li sihhatiha, ini sudah untuk sah atau tidaknya niat harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Baik, ats-tsani, rukun yang kedua. Al-qiyamu ma'al qudrati fis-shalatil mafruḍah. Yaitu wajib qiyam, wajib berdiri untuk sholat yang fardu. Untuk sholat-sholat yang wajib, yang 5 waktu kita, wajib hukumnya seorang musolli, orang yang sholat berdiri. Ya, kalau waktu zaman kecil itu hafal niat takbir nantung itu berdiri bahasa Sunda. Niat takbir nantung, niat bareng sama takbir nantung artinya berdiri. Zaman kecil ya, rukun-rukun sholat segala macam gitu disingir-singirin, diapalin. Itu pasti ingat niat takbir nantung berdiri maksudnya. Itu hukumnya adalah wajib. Ada sebuah riwayat dari Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, dari Imran ibn Husain, seorang sahabat radhiyallahu anhu, kana di bawasir. Seorang sahabat Imran ini punya penyakit namanya bawasir, yaitu apa? Maradun di makhrajid dubur. Punya sakit di tempat keluarnya atau bagian dubur. Ya. Kayak wasir barangkali ya, bawasir mungkin wasir kali ya. Mungkin ya. Wasir bahasa Arabnya bawasir. Mungkin juga, wallahu a'lam. Kemudian dia mempertanyakan hal ini, menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya saya nggak bisa duduk nih, sakit nih, gimana nih? Rasul memberikan keterangan yang lebih luas, ya, nggak sepotong-sepotong. Kaidah utamanya aja. Apa kata Rasul? Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Wa fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa, ya udah duduk deh. Fa in lam tastati fa 'ala janbin. Kalau nggak bisa, ya udah berbaring deh. Artinya disesuaikan dengan kondisinya. Yang menjadi wajhu syahid, yang menjadi inti potongan berdiri itu wajib, apa itu? Potongan hadis Nabi yang awal tadi, sholli qa'iman. Salatlah dalam keadaan berdiri. Sholli itu secara bahasa nanti namanya kata kerja perintah atau fi'lul amri. Kaidahnya dalam usul adalah fi'lul amri, dia bagian dari al-amr, perintah. Kaidahnya al-amru yaqtadi al-wujub. Amr perintah itu faidahnya menunjukkan sesuatu yang wajib. Kecuali ada korinah-korinah yang lain, pendamping-pendamping yang lain yang menurunkan, yaitu berupa nas-nas yang menurunkan kadar sesuatu ibadah hukumnya dari yang wajib bisa turun berikutnya menjadi sunnah. Nah, dalam hal ini tidak ada. Maka di sini tetap bagi yang tidak ada halangan, tidak ada penyakit, sehat, wajib untuk berdiri. Hukumnya wajib. Kalau nggak bisa, nah ini baru kemudian ada sebab-sebab yang lain. Seperti sakit tadi, sebagaimana yang terjadi juga pada seorang sahabat ini. Nah, maka bisanya bagaimana? Biasanya dia duduk juga nggak bisa, lagi encok pokoknya duduk segala macam. Pada kondisi tertentu hanya berbaring saja, maka berbaring. Nah, ini berlaku bagi sholat yang mafruḍah, sholat yang wajib. Adapun sholat yang lain, ya, yaitu as-sholawat an-nafilah, yang sunnah-sunnah, maka tidak berlaku. Maka berdiri ini ada qaidnya, ada pengikatnya, diikat pada sholat-sholat yang wajib. Berarti di luar yang wajib, yang sunnah-sunnah, ya, ba'diyah dan lain sebagainya, boleh. Tidak berlaku urutan ini. Berdiri dulu kalau nggak bisa berdiri, duduk kalau nggak bisa duduk, berbaring. Nggak berlaku urutan ini. Kita memegel nggak pegel, berdiri boleh, langsung duduk juga boleh. Ini secara hukumnya. Walaupun kita lihat tidak ada rasanya orang yang malas kemudian sholatnya duduk saja langsung tiba-tiba, nggak ada ya.
kita tempatkan riwayat awal tadi, baik yang buat yang wajib, baik yang buat sunnah, kan begitu. Ada simpulan misalkan sudah nggak bisa berdiri, dia duduk, wajibnya duduk, sunnahnya juga duduk. Sehingga kesimpulan kita ketika ada orang yang duduk, bisa jadi kesimpulannya salah, bisa jadi. Ini kan bicara ilmu dulu ya. Bisa jadi kesimpulan kita salah. Berarti kalau nggak bisa duduk, ya hadis ini menjadi paten, baik yang buat wajib, sholat wajib ataupun sholat yang sunnah. Padahal tidak seperti itu. Orang yang sehat pun kalau untuk sholat sunnah boleh-boleh saja dulu. Namun kita lihat lagi, ada riwayat yang diangkat. Mana yang lebih baik? Kalaupun kita sehat, tetap berdiri. Nah, itu yang kemudian kita pegang riwayatnya secara lebih detail. Man shalla, ada riwayat dari Al-Bukhari, man shalla qa'iman, siapa yang sholat dalam keadaan berdiri. Ini konteksnya adalah untuk sholat yang nafilah, yang sunnah. Siapa yang sholat dalam keadaan berdiri, fahuwa afdol, maka itu lebih baik. Jadi kalau yang sunnah bicaranya tentang afdoliyah, tentang mana atau tentang keutamaan, tentang lebih baik. Wa man shalla qa'idan, siapa yang sholatnya dalam keadaan duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka pahalanya setengah dari orang yang sholat dalam keadaan berdiri. Jadi ujung-ujungnya tetap ya kalau kita sehat ya udah berdiri. Tapi kita tahu ilmunya. Kalau kita sehat dalam keadaan untuk sholat yang wajib, berarti kita berdiri karena apa? Karena memang wajib, karena dia rukun. Tapi kalau kemudian dalam sholat sunnah kita berdiri, bukan karena rukun, bukan karena wajib, karena afdoliyah, karena keutamaan. Pertanyaannya, mau utama atau yang enggak utama? Jawaban kita sepakat mau yang utama. Kenapa? Karena pahalanya lebih gede, lebih banyak, yaitu setengah dari, atau yang duduk setengah dari yang berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'im. Pun berikutnya di bawahnya, yaitu yang sholat dalam keadaan berbaring, maka dia pahalanya setengah dari yang duduk, setengah, ya. Jadi bicara tentang afdoliyah saja. Setelah an-niyah, kemudian berdiri bagi yang mampu dalam sholat yang wajib. Selanjutnya yang ketiga adalah takbiratul ihram. Barangkali pernah saya sampaikan, kita ulang-ulang terus sedikit kaitan dengan bahasa. Jadi takbiratul ihram, takbir artinya berucap takbir, Allahu Akbar. Kalau takbirah itu maknanya menunjukkan satu kali sesuatu, itu satu kali, seekor. Nah, ada misalkan pohon kurma, nakhlun bahasa Arabnya, nakhlatun sebatang pohon kurma. Ada misalkan namlun, atau artinya semut, seekor semut, namlatun. Nanti mungkin yang belajar bahasa sedikit tahu, oh ini kalau ada tak marbuqah itu menunjukkan dia perempuan, muannas namanya. Tidak mesti juga. Seorang guru laki-laki muallim, guru perempuan muallimatun, mudarrisatun, ustadzatun yang paling sering kita dengar ya. Ada ustadz, ada ustadzah. Ini mudzakkar laki-laki, ini perempuan muannas, tapi tidak selalu itu. Nah, ada kalanya nanti dalam pendekatan bahasa itu menunjukkan apa? Satu. Ya. Dajjajun, ada dajjajatun, seekor ayam. Nah, apa tadi takbir itu berucap takbir, takbiratun, satu kali takbir. Karena apa? Karena takbiratul ihram itu adanya cuma satu.
Yang lain-lain itu namanya takbirul intiqal. Takbir karena intiqal, pergerakan, perpindahan dari satu kegiatan dalam satu ibadah menuju kegiatan atau gerakan ibadah yang lain. Dari kita berdiri menuju ruku, Allahu Akbar. Itu takbirnya itu adalah takbir apa? Al-intiqal. Enggak takbir. Bahkan nanti banyak lagi pergerakan-pergerakan yang lain yang dipisahkan dengan takbir tadi. Nah, kalau ihram dia pakai tak marbutah, alasannya karena memang cuma satu dan dia menjadi pembeda dari takbir-takbir yang lain, diantaranya secara hukumnya. Kalau yang lain yang intiqal tadi pergerakan hukumnya sunnah. Kalau yang ihram hukumnya rukun. Seperti halnya ada tasbih, maka tasbih orang bertasbih, tasbihah satu kali tasbih. Yang dijadikan kadar tumaknina itu minimal adalah kadar membaca tasbihah satu kali tasbih. Subhanallah. Kalau dihitung detik mungkin apa? Subhanallah. Ya dua lah, itu 2 detik. Subhanallah. Satu kali tasbih. Baik. Nah, ada riwayat miftahus sholati, kunci sholat itu adalah at-tuhur. Kuncinya adalah kita berthaharah, harus suci. Wa tahrimuha at-takbir. Pengharamannya adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim. Penghalalannya adalah taslim, berucap salam. Maksudnya apa pengharaman dan penghalalan? Di dalam sholat, kalau kita sudah memulai dengan takbir, takbiratul ihram tadi yang kita maksud, maka takbiratul ihram itu mengharamkan hal-hal yang boleh kita lakukan di luar sholat. Di antaranya makan minum. Di luar sholat, sebelum sholat kita minum dulu, boleh. Pas udah sholat, maka itu minum menjadi haram. Awal pengharamannya di mana? Dengan takbir ini. Setelah takbir sudah nggak boleh. Minum yang tadinya mubah, haram. Ngomong yang tadinya mubah. Kalau yang haram jelas haram. Ini bicara yang mubah-mubah. Ngobrol dengan teman kita, ya boleh-boleh aja. Udah takbiratul ihram, haram. Sampai mana batasnya? Sampai salam. Maka tahlil, penghalalannya. Kalau udah salam, maka salam tadi menghalalkan yang mubah-mubah. Mau minum lagi boleh, ngobrol lagi sama teman kita boleh. Ya. Kuncinya sholat adalah thaharah, pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah taslim. Kemudian bagaimana kita berucap takbiratul ihram itu? Lafadznya yang masyhur kita gunakan adalah Allahu Akbar. Itu mafhum lah ya, semua insyaallah memahami itu. Namun sebagai ilmu sesungguhnya tidak mengapa. La tadurru ziyadatun. Tidak mengapa kita menambahkan lafaz-lafaz yang lain dengan syarat si lafaz tadi la tamna'ul isma. Tidak menambahkan atau tidak melarang satu nama itu. Jadi kalau penambahan nama dan itu menguatkan nama yang ada, yaitu nama Allah, lafzul jalalah, kita tambahkan dengan satu nama dari asma Allah yang lain, maka boleh. Seperti apa dicontohkan di sini? Harusnya tadi kita baca Allahu Akbar, kita tambahkan Allahul Jalilu Akbar, boleh. Allahul Karimu Akbar, boleh. Sesuatu yang tidak mengurangi atau menghalangkan satu nama, tapi menguatkan, boleh. Lagi-lagi ini bicara ilmu ya, tidak untuk kemudian dipraktekkan kemudian menghadirkan fitnah. Apalagi jadi imam misalkan Allahul Karimu Akbar misalkan begitu ya, ramai juga. Ini secara ilmu. Nah, yang tidak boleh kemudian merubah sirahnya, sehingga kemudian maknanya berubah dari Allahu Akbar dibalik menjadi Akbarullah.
Jadi akbar itu yang maha besar atau lebih yang paling besar, lebih tepatnya adalah yang paling besar. Dalam bahasa Inggris apa? Superlatif degree ya, Mister ya. Kita tanya Mister Australia ya. Superlatif ya. Kan ada more, ada most begitu ya, yang ujungnya pakai SS tadi, S gitu ya ujungnya. Maka menunjukkan yang paling, the biggest misalkan. The biggest most masjid yang paling besar di Ciputat ya, adalah Isbaitul Ula misalkan begitu ya. Yang paling besar menunjukkan superlatif. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Tapi kalau Akbarullah yang paling Allah yang paling besar, berarti seakan-akan ada Allah yang lain. Maknanya beda. Masjid Akbar, masjid yang paling besar. Surabaya ada masjid Akbar. Tapi kalau menjadi Akbarul Masajid, masjid yang paling besar, berarti ada masjid-masjid yang lain. Kalau Akbarullah ada Allah yang lain. Nah, maka intinya yang paling gampang ya Allahu Akbar dan yang menggunakan nama Allah, bukan yang merubah redaksinya. Ya. Beberapa syarat-syarat agar takbiratul ihram itu sah. Nah, sebelum ke sini, yang dimaksud takbiratul ihram menjadi rukunnya itu apanya? Ucapannya, lafadznya kita berucap Allahu Akbar, atau gerakannya kita mengangkat tangan, mau sampai telinga, mau sampai hadwal mankibai, sama apa sebaris dengan pundak kita. Ucapannya, gerakannya, atau ucapan dan gerakan. Maka jawabannya adalah ucapannya. Jadi kita mulai Allahu Akbar, enggak ngangkat, enggak apa-apa. Ngangkatnya sunnah. Ucapannya yang paling atau yang menjadi rukun. Maka nanti dalam pendekatan yang lain, pembagian gerakan-gerakan sholat yang lain, ada yang namanya gerakan atau perbuatan, ada al-fi'al, fi'lul jawari, ada fi'lul qalb, hati, ada pekerjaan hati, ada pekerjaan anggota badan, ada juga ucapan. Ya. Ada ucapan, kemudian ada gerakan dibagi dua, ada anggota badan, ada hati. Nah, ucapan itu diantaranya apa? Ucapan kita takbiratul ihram, ucapannya, bukan gerakannya. Takbiratul ihram, nanti ada apa? Membaca Al-Fatihah, itu ucapan-ucapan semua yang rukun. Nanti ada berikutnya lagi apa? Syahadah, ada sholawat, ya ada salam yang pertama. Nah, itu ucapan-ucapan. Nanti sambil jalannya kita ketemu itu saling melengkapi. Maka yang lain-lain ada yang berupa gerakan. Jadi kalau iftitah ucapan secara umum sholat. Nanti kalau bicara ucapan, ada gerakan, ada perbuatan anggota badan, ada perbuatan hati. Irisan yang lain hukum-hukumnya nanti masing-masing ucapan. Ya ada yang rukun, ada yang sunnah, ada irisan-irisan lagi. Kalau iftitah maka maksudnya kepada sunnah. Kalau yang ucapan, yang rukun berupa ucapan tadi yang kita sampaikan, diantaranya adalah takbiratul ihram. Syarat yang pertama ayatalaqqa biha wa huwa qaimun. Dia harus melafadzkannya dan dia dalam keadaan berdiri. Nah, dalam keadaan berdiri karena kan kita pas mau sholat, mau takbiratul ihram, keadaan kita apa? Lagi berdiri, udah masuk fardu. Kemudian dia harus mengucapkannya ketika dia memang sudah menghadap kiblat, ya. Kemudian harus mengucapkannya dengan bahasa Arab. Terkecuali di sini adalah bagi orang yang tidak memungkinkan mengucapkan dengan bahasa Arab. Jadi ini kalau sifatnya darurat lah bagi orang-orang yang masih belajar, maka boleh dia menerjemahkan atau diterjemahkan, ya, bagi yang masih belajar. Namun kemudian wajib alaihi at-ta'allum,
berikutnya tetap dia harus belajar bagaimana cara sholat, bagaimana khususnya di sini adalah berucap takbiratul ihram, berucap Allahu Akbar. Nah, bagi kita yang terbiasa tentunya yang namanya Allahu Akbar sering kita mendengarkannya, hafal semua, ya tidak ada alasan untuk berucap atau melafazkannya dengan bahasa Indonesia. Kemudian ayusmi'a nafsahu jami'a hurufihi, harus terdengar itu takbiratul ihram minimal paling enggak oleh dia sendiri. Artinya dia memang yakin mengucapkan itu Allahu Akbar, paling enggak untuk dia. Untuk imam apa lagi? Kalau untuk imam bahkan ada namanya keapikan, ada fikihnya tersendiri ya. Bagaimana apik seorang imam ketika melafazkan takbir misalkan harus jelas Allahu Akbar. Ada kadang imam takbirnya satu kata awal, kata berikutnya enggak jelas Allah. Yang penting dia masih mengucapkan dan terdengar oleh dia dua kalimat tadi, dia sah. Tapi enggak apik, enggak ideal bagi seorang imam. Bahkan ada yang takbirnya buat dia doang. Di satu tempat di Depok, ya. Karena kami itu memang Cirebon dekat dengan Depok, Bogor segala macam. Satu tempat yang kalau saya berangkat kemudian mampir kadang di masjid itu kalau sholat sering yang saya mampir itu kalau pas berangkat asar ya. Saya berangkat sholat asar. Itu pokoknya berdiri mau ke rakaat berikutnya nggak kedengeran dah. Awal-awal orang yang datang pertama kali mungkin nggak dengar. Ya, kayak yang kedengeran buat dia doang. Maka ini nggak ideal. Ya harus jelas yang namanya kita bawa orang, harus jelas mau diapain. Seperti kita mandu, harus jelas keterangan kita dari mana ke mana, beloknya kemana, kita bimbing sampai mana, udah sampai mana, kita kawal, kan gitu, bukan sendiri. Ini nggak kedengeran. Maka diterka-terka saja. Saya kalau sholat itu ya diterka-terka aja. Biasanya bacanya ya segitu langsung aja berdiri. Pasti udah berdiri. Ya, karena pernah juga kayak tadi kok lama banget. Ternyata dia udah berdiri lama banget, udah mau ini lagi. Ya, ada begitu. Ya salam juga harus jelas. Assalamualaikum. Ya untuk pergerakan-pergerakan semua harus jelas. Ya. Apalagi musahabatuha lin-niyah, ini tadi sudah tentang niat tadi, harus bermusahabah, harus muqtaranah, harus berbarengan. Baik. Satu lagi atau dua lagi kira-kira. Rukun selanjutnya adalah qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah orang atau sholatnya kalau enggak baca Al-Fatihah, Fatihatul kitab. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i membaca Al-Fatihah itu menjadi rukun, harus kita hadirkan dalam keadaan baik dia imam maupun dalam keadaan makmum. Kalau dalam sholat jahar maupun dalam keadaan sholat yang sir. Biasanya dalam sholat jahar kemudian imam makmum, di situ ada potensi, ada celah, kemudian dia tidak baca Al-Fatihah. Kalau sholat sir terlepas dari bahasan. Kalau sholat sir pasti imam baca Fatihah, makmum baca Fatihah. Ini bicara mazhab Syafi'i ya, kita bicara mazhab Syafi'i. Sir nggak ada perdebatan, pasti makmum baca Fatihah, imam baca Fatihah. Dalam jahar, nah ini yang kemudian ada perdebatannya. Imam baca Fatihah pasti, makmum yang kemudian itu dimungkinkan baca Fatihah, dimungkinkan nggak baca Fatihah. Ini perdebatannya. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tetap dalam jahar pun si makmum harus membaca Al-Fatihah. Imamnya udah selesai, imam baca surat, baca Fatihah dia. Atau ada juga dengan cara boleh diiringi imam baca Fatihah, dia pun baca Fatihah boleh. Saking wajibnya, saking rukunnya. Dalam mazhab Syafi'i baik sendiri maupun dia
baik menjadi imam maupun menjadi makmum, baik dalam sholat jahar maupun dalam sholat yang sunnah. Ya, memang ada perdebatan yang lain. Nah, selanjutnya bagaimana kita membaca beberapa kaidah-kaidah, syarat-syarat kita membaca Al-Fatihah. Ini menjadi sangat penting. Ya, kalau kita bicara tentang rukun-rukun tadi, rukun-rukun secara ucapan, ada takbiratul ihram, ya, ada Al-Fatihah, ada kemudian tasyahud, ada sholawat, ada salam yang pertama. Itu kalau kita lihat secara sumber nasnya, maka yang 4 sumbernya adalah hadis, yang 1 sumbernya adalah Al-Quran. Ini yang kemudian menyebabkan berat bicara syarat-syaratnya, berat. Kenapa? Karena dia dari Al-Quran, maka ada kaidah-kaidah yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Yaitu apa? Membaca dengan tajwid tadi. Maka Imam Jazari mengatakan apa? Wal akhdhu bit tajwidi, mengambil tajwid, menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran, hadmun lazimun, itu wajib, udah nggak mau, nggak bisa tawar-tawar. Beda dengan misalkan tadi apa? Takbiratul ihram. Nggak fasih-fasih banget misalkan. Dia ya apalah begitu ya. Atau dia baca lagi apa sholawat, dia baca tasyahud, dia baca salamnya enggak pakai tajwid, enggak masalah, karena sumbernya dari hadis. Kalau Quran, kalau Al-Fatihah, dia sumbernya dari Al-Quran. Ya. Ini kita bicara kaidah umum dulu, mari kemudian kita lihat apakah kira-kira bacaan kita udah benar apa tidak. Nanti silakan mendatangi guru-guru ngaji yang lebih ahli untuk belajar Al-Fatihah. Karena kalau tidak sah berarti kalau syaratnya nggak terpenuhi dalam baca Al-Fatihah berarti tidak sah sholat kita. Ya, lagi-lagi yang 4 karena sumbernya hadis Nabi, tidak usah pakai tajwid, nggak apa-apa. Nah. Yang pertama ayyusmi al-qari nafsahu, seenggak-enggaknya bicara Al-Fatihah ini syaratnya adalah yang baca otomatis dia juga adalah orang yang sholat, memperdengarkan bacaannya seenggak-enggaknya untuk diri dia, mau dalam sholat sir, mau dalam sholat jahar misalkan. Sholat jahar dia nggak baca karena mungkin dia nggak nyadar. Dia tadinya sholat sendiri, ada jamaah datang, dia nggak nyadar, padahal sholatnya sholat jahar. Ternyata ada makmum di belakangnya, dia sampai akhir nggak baca, nggak dijaharin itu baca Fatihahnya, nggak mengapa. Nah, masalah membaca jahar itu adalah kesunahan nanti, kesunahan membaca dengan jahar pada sholat-sholat yang jahar. Jadi seenggak-enggaknya tadi bicara Fatihah terdengar oleh dirinya, artinya jangan sampai nggak baca. Berikutnya apa? Ayyurattiba al-qira'ah hasba tartibiha. Dia harus tentunya adalah mentartibkan bacaan-bacaan dengan kemudian mempelajari atau disertai makhorijul hurufnya dan kaidah-kaidah yang lain. Jadi kalau tertib insyaallah tertib bacaan kita ya. Berikutnya tidak boleh melakukan apa? Lahan atau kesalahan-kesalahan dalam membaca. Ya. Kesalahan membaca itu ada 2 macam. Ada al-lahnu al-jali, ada al-khafi. Ada yang jali, yang terang, yang sangat nampak, yang hukumnya nanti dia menyebabkan kalau memang jali yang terang salah, ya tidak sah sholatnya. Al-Fatihahnya tidak sah, sholatnya enggak sah. Kalau al-khafi itu yang samar-samar, yang ringan, yang tak terlalu nampak, tidak mengapa. Batasannya apa? Nanti kalau dalam ilmu qiraah, batasan jali dengan khafi itu adalah pada 3 hal. Jali itu pada 3 hal.
Yang tiga hal ini nanti semua-muanya terkait dengan makna. Kalau salah bisa menyebabkan maknanya tidak tepat atau maknanya salah. Itu apa? Yang pertama adalah kesalahan harokat. Ya. Misalkan an'amta menjadi an'amtu. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau berikan nikmat. Ini jadi tak menjadi an'amtu, yaitu jalan yang telah aku berikan nikmat. Kan maknanya udah lain. Harokat. Pertama harokat. Yang kedua panjang dan pendek. Ya. Misalkan apa? Itu panjang pendek lah ya. Ya pokoknya yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin gitu. Walaupun dalam qiraah sebetulnya ada wajah-wajah. Ini kalau masuk ke dalam wajah-wajah macam-macam qiraah. Nanti ada wajah-wajah. Kadang-kadang ini kalimat bisa panjang bisa pendek. Itu lebih dalam lagi nanti. Ya seperti apa? Malik Yaumiddin. Kalau pakai riwayatnya yang lain Ibnu Katsir, Maliki. Malik itu artinya yang memiliki, Malik itu adalah yang merajai. Lain dengan surah An-Nas, maka hanya ada satu wajah saja, Malikin Nas. Tapi orang terkadang salah. Malikin Nas menjadi Malikin Nas, padahal tidak ada wajah panjang. Ya. Maka itu kemudian dalam Al-Fatihah menjadi lebih bisa kita hindari kesalahan itu. Kalau kita lihat harokat, insya Allah. Panjang pendek, insya Allah. Karena hikmah dari Al-Fatihah menjadi as-sab'ul madani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nanti dalam Ruhul Bayan, di antara sebabnya paling tidak kita dalam sehari semalam baca dalam atau 17 kali dalam 17 rakaat wajib kita. Maka disebut sering diulang-ulang. Karena sering diulang-ulang, kesalahannya pun menjadi minim. Terutama dari 3 kesalahan yang jali, harokat insya Allah tidak ada yang an'amtu menjadi an'amta tadi. Yang kedua panjang pendek, juga tidak ada yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin insya Allah. Hatta awamun nas yang awam tidak khusus belajar qiraah, karena memang sering dengar ini insya Allah nggak ada kesalahan. Kesalahan yang mungkin ada ya, bahkan bisa jadi ada kalau kita telusuri. Yang ketiga ini yang harus kita hindari. Bisa jadi jali, bisa jadi kita sering membaca ini. Tidak sah kalau secara hukum. Urusan hakikatnya keterima apa enggak itu Allah kan. Kita selama di dunia harus berupaya kira-kira sah apa enggak. Itu apa? Terkait makhraj yang berdekatan atau yang penting sudah masuk makhraj. Jangan sampai dia belum masuk. Kalau masalah makhrajnya sudah masuk tapi belum maksimal, itu khafi nanti ringan. Ya. Jadi yang ringan-ringan itu tadi makhrajnya yang kurang, misalkan haknya, hak itu halqiyah, asalkan dia sudah alham sedikit. Kalau orang Arab alhamdulillah haknya fasih banget, itu udah maksimal. Tapi orang masuk sedikit, alhamnya sedikit doang. Tetap salah, tapi dia udah masuk. Khafi itu ringan, tidak sampai menyebabkan sholatnya batal. Tidak kalau yang ringan. Kalau yang atau misalkan gunnah, yang gunnah enggak dibaca gunnah, ya amma yatasa, dia baca amma yatasa, itu khafi ringan. Dan dalam Al-Fatihah tidak ada gunnah, jadi cukup selamat lah. Ya, panjang walaupun orang cuma baca 2 walaupun tidak apa-apa, itu khafi ringan, tidak sampai menyebabkan batal sholat. Tapi bagi makom tertentu, ustaz atau siapa imam, dia harus berupaya terhindar dari baik yang jali maupun yang khafi. Kalau yang untuk tingkatan tertentu, untuk yang awam paling tidak dari yang 2 tadi, yang jali dulu deh. Tadi harokatnya insya Allah selamat, panjang pendek insya Allah selamat. Ini yang ini.
Apa biasanya, coba kita secara singkat ya kita telusuri kebiasaan kesalahan orang dalam membaca Al-Fatihah, dan kesalahannya adalah jari. Ya. Dari mulai basmalah kalau dalam Syafi'i wal basmalatu juz'un minha atau ayatun minha. Kita dari Al-Fatihah dari basmalah karena dalam madzhab Syafi'i dia adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Pandangan yang lain memang bermula dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu kalau Alhamdulillahi Rabbil Alamin berarti bukan as-sab'ul matsani, bukan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Tetap kalau yang memulainya dari Alhamdulillah, nanti hitungannya siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat lagi. Jadi tidak menyelisihi hadits Nabi tentang as-sab'ul matsani tetap. Sehingga lagi-lagi bicara bermula dari basmalah atau bermula dari alhamdulillah itu perdebatan ulama. Lagi-lagi dalam madzhab Syafi'i berarti dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya salah di mana? Ada dulu kami jamaah di haknya. Ya. Lagi-lagi kalau haknya udah masuk, dia khofi nggak apa-apa. Kalau udah fasih banget, Bismillahirrahmanirrahim. Imam-imam lah insya Allah. Saya juga mendengarkannya bagus-bagus. Kalau haknya masih dikit, itu khofi. Ada yang kemudian haknya bahkan bukan halqiyah, tapi dia khof. Mana itu? Jadi apa? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ada gitu. Ada ghargara itu terbawa, harusnya dia punya khof. Itu kebawa ke hak. Itu jali. Itu terang ayat terang. Bisa batal Al-Fatihahnya, syaratnya enggak terpenuhi, sholatnya juga batal. Lagi-lagi bukan nakutin, ini kita memang harus takut bicara syariat. Masalah hakikatnya diterima itu kan lain lagi, sudah serahkan kepada Allah. Kita lagi belajar, ya udah serahkan kepada Allah. Selama kita masih hayat di kandung badan ini, terus belajar. Itu basmalahnya. Alhamdulillah, ya tadi imahnya menjadi al-khat sedikit, al-khat walaupun enggak dia al-khom, enggak al-khom banget. Dia berupaya hak tapi akhirnya itu ke bawah gitu. Padahal dia punya khom. Atau juga kesalahan yang lain, haknya tidak halqiyah tapi sodriyah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena terbiasa di luar sholat, apa kabar? Alhamdulillah. Kalau Indonesia kalau di luar sholat, sisi lainnya alhamdulillah bagus. Sisi lainnya kan nggak apa-apa ya. Sering terucap di luar sholat, sehingga tidak pakai tajwid kan begitu. Itu kalau di luar sholat. Kalau orang Arab kan lain. Di dalam sholat, di luar sholat, kefal hal, alhamdulillah, hanya mau di dalam mau di luar, karena mereka nggak mengenal. Alhamdulillah harus membacanya dengan sodri ya. Ar-Rahman juga pada hal lagi. Kalau Malik Yaumiddin rata-rata sama panjang semua. Padahal tadi boleh. Kalau pakai riwayat yang lain pendek. Iyyaka na'budu apa biasanya? Tasydidnya. Mudah-mudahan nggak ada ya di sini. Iyyaka nggak pakai iya, jali lagi. Na'budunya kalau pakai hamzah jali. Tapi kalau ainnya dapat sedikit udah nggak apa-apa, khofi nggak apa-apa. Ainnya dikit, udah ada gitunya. Karena dia juga bagian dari halqiyah juga. Dapat dikit sudah nggak apa-apa. Tapi kalau yang menjadi hamzah yaitu khofi ajali lagi. Nasta'in ihdinas, mungkin haknya enggak ada sih, mudah-mudahan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini juga sering banget. Apa? Mustaqim. Coba. Itu jadi khof menjadi kaf, jali lagi. Batal itu. Ihdinas siratal mustaqim menjadi mustaqim. Khof jadi kaf, jali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mungkin dotnya magdu. Mungkin begitu ya, magdubi. Berarti dot jadi dal. Jali lagi. Waladdallin mungkin jadi walab. Barangkali ada yang walab, do, walab, udah ba, berikutnya baru do. Walab do, ya kecil-kecil dulu ya mungkin. Nah, mari kita perhatikan lagi kira-kira paling tidak bermula dari yang jari dulu saja. Nanti berikutnya dikulas lagi sampai khofinya pun terhindar. Bagus, insya Allah bahkan menjadi layak kemudian menjadi imam. Alhamdulillah.
Baik. Dan diantaranya yang saya syukur di sini banyak yang latar belakangnya dia bukan dari pesantren, jamaah, punya hiros, jamaah biasa, latar belakang awamun nas, punya hiros, punya semangat belajar, sehingga menjadi imam, suaranya bagus. Oh, bagus, itu luar biasa. Alhamdulillah. Baik, barangkali kita sampai Al-Fatihah dulu saja ya. Mungkin ada yang ditambahkan atau dikonfirmasi. Ya, silakan.